Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang pengalamanku terkait dengan keajaiban, kedahsyatan, kehebatannya sholat zuhur, terutamanya sholat zuhur tepat waktu. Sebenarnya aku udah pernah menyinggung tentang hal ini sedikit waktu aku bikin video tentang perjalanan mengerjakan skripsi lewat jalur langit. Nah, di situ aku nge-share tentang tadabbur surah Al-Jumu'ah yang menjadi motoku di skripsiku, bahwa di sana Allah sudah ngasih tahu kita bahwa apabila telah sholat dilaksanakan, jadi setelah kita selesai sholat, kita disuruh bertebaran ke muka bumi. Jadi rumusnya itu sholat dulu, baru bertebaran ke muka bumi. Nah, dari situlah waktu aku ngerjakan skripsi, ya prinsipnya adalah nunggu sholat sambil ngerjain skripsi. Jadi intinya itu di sholat gitu. Nah, skripsi itu adalah sekundernya gitu ya. Jadi sambil nunggu sholat, aku ngerjain skripsi. Jadi bukan dibalik gitu. Kita ngerjain skripsi mati-matian, baru kalau sempet kita sholat. Nah, itu dibalik gitu teman-teman. Nah, dari situ aku jadi punya pengalaman yang luar biasa tentang sholat zuhur tepat waktu. Karena memang ikhtiar atau usaha-usaha kita di dunia itu kan kebanyakan dilakukan di waktu siang hari ya. Entah teman-teman seorang pekerja atau seorang pelajar, pedagang, petani, semuanya itu kebanyakan dilakukan di waktu siang hari. Termasuk waktu aku ngerjain skripsi itu kan dilakukan di waktu siang hari. Nah, di waktu siang hari itu ada sholat di tengah-tengah kita berikhtiar, yaitu sholat zuhur. Nah, sebenarnya ya aku udah dilatih ya sejak kecil, waktu sekolah, waktu zamannya SMP, SMA, di sekolahku itu udah diajarin untuk sholat berjamaah di sekolah. Jadi udah diajarin untuk mendahulukan sholat gitu di tengah-tengah pelajaran. Cuman kalau kita udah mahasiswa, kita kan udah dibebaskan ya. Kita sendiri yang memanage diri kita gitu. Nah, jadi di waktu kuliah itu udah mulai sholat zuhurnya itu kayak dijadikan momen kayak kuliah dulu deh, baru nanti waktu luang sholat zuhur. Sampai akhirnya dipertemukan dengan sebuah masalah. Nah, jadi ya teman-teman, kalau kalian sedang menghadapi suatu masalah, tapi suatu masalah itu mengingatkan kalian kepada Tuhan, membuat kalian semakin dekat dengan Tuhan, sebenarnya itu adalah rahmat yang luar biasa ya. Jadi waktu itu, sejak skripsi itu aku akhirnya bisa benar-benar menghayati, mentadaburi apa itu sholat zuhur. Jadi saat itulah aku sadar bahwa oh iya ya, kebalik nih, selama ini aku udah kebalik. Jadi terlalu berusaha dengan ikhtiarku sampai menjadikan sholat zuhur itu sebagai sekundernya gitu, bukan primernya. Padahal seharusnya kita nunggu sholat zuhur sambil ya melakukan aktivitas kita, entah bekerja, belajar, berdagang, atau apapun itu. Dari situlah akhirnya aku benar-benar berusaha untuk menerapkan bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, sebisa mungkin. Kalau udah sholat zuhur nih, udah adzan sholat zuhur, udah berhenti dari aktivitas yang ya bisa kita bilang itu sebagai ikhtiar gitu ya. Jadi kita hentikan, benar-benar kayak stop. Karena inilah yang kita tunggu gitu. Jadi sambilan kita itu yang bekerja, yang berdagang, atau yang mengerjakan sesuatu itu udah stop, karena itu hanya sambilan. Primernya udah manggil nih, udah datang. Jadi udah berhenti. Nah, waktu itu memang aku sama temanku punya prinsip kayak gitu ya. Kita nerapin prinsip ikhtiar langit ini. Jadi kalau udah denger adzan sholat zuhur, apapun yang kita lakukan, entah itu lagi nunggu dosen, entah kita lagi di perpus nyari referensi, kita berhenti, benar-benar berhenti, dah langsung berangkat ke masjid dekat kampus. Dan momen-momen itu ya benar-benar momen-momen yang penuh perjuangan ya. Kenapa? Karena kadang sholat zuhur itu ada di tengah-tengah waktu kita misalnya nih nunggu dosen, tinggal dikit lagi udah giliran kita, tapi adzan zuhur. Itu jadi kayak ada kayak semacam pertikaian di pikiran sama di hati.
udah nanggung, kamu udah tinggal sedikit lagi nih antriannya, udah tinggal 1 doang, nanggung gitu. Jadi kayak wah antri aja, terobos aja, sholat duhurnya bisa nanti. Tapi di sisi lain kita kan udah mau komitmen nih bahwa yang primer itu sholat duhurnya. Jadi ini yang udah kamu tunggu-tunggu sudah datang, ya seharusnya kamu segera ke apa yang udah kamu sebenarnya tunggu, yaitu waktunya sholat itu. Sambilannya berhenti dulu. Nah itu ada kayak pertentangan seperti itu. Tapi momen-momen saat kita bisa mengalahkan kemalasan atau mengalahkan ego kita, itu benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi kayak mengkat gitu ya, mengkat apapun kegiatan kita dan lalu oke, udah ini selesai, yang ini saatnya ke apa yang menjadi primernya, yaitu sholat zuhur tadi. Memang ada godaannya ya, ada godaan kayak contohnya di kasusku waktu lagi antri untuk ketemu dosen, udah waktunya sholat zuhur. Nah teman-teman yang lain kayak loh kok ditinggal, udah tinggal kamu nih, antriannya udah tinggal dikit lagi, eman banget, sayang banget kalau ditinggal. Atau mungkin kalian yang seorang pedagang, di waktu momen udah adzan sholat zuhur lagi rame-ramenya pembeli misalnya, itu kan godaan ya, godaan untuk kita mau milih yang mana nih, milih yang primer atau milih yang sekunder. Tapi kalau kita bisa mengalahkan yang sekunder itu dan kembali ke primer, itu adalah momen yang luar biasa. Dan setelahnya kalian akan merasakan keajaiban yang luar biasa. Kadang bisa dirasakan secara langsung atau nanti gitu teman-teman. Jadi memang nggak harus instan dapat keajaibannya saat itu juga. Meskipun aku pernah mengalami hal-hal yang kayak instan banget. Jadi pernah waktu itu aku kayak antri, udah tinggal aku gitu ya, udah tinggal dikit lagi. Terus ada waktu sholat zuhur aku tinggal. Nah ternyata pas aku kembali, aku dikasih tahu teman-temanku bahwa yang tadi waktu kamu ninggalin ternyata dosennya udah ada acara, jadi harus pergi gitu. Nah pas aku kembali itu malah didahulukan gitu. Jadi apa yang kita tinggal, yang kelihatannya kita tinggal, malah nanti setelah kita sholat zuhur kita disuguhkan lagi gitu, kita malah diutamakan. Jadi ada yang kayak gitu. Tapi yang jelas ya, kalian akan merasakan sendiri nanti betapa ajaibnya, betapa dahsyatnya mengutamakan sholat zuhur tepat waktu. Karena biasanya nih ya, dari yang sering aku rasakan, setelah kita selesai sholat zuhur, entah ya, otak kita, jiwa kita itu berasa penuh lagi. Jadi waktu sholat zuhur itu ibaratnya kayak kita lagi refresh jiwa kita, nge-refresh tubuh kita karena kena wudhu ya, kena air. Intinya sholat zuhur itu bukan beban, bukan sesuatu yang seharusnya bukan sesuatu yang seharusnya kita jadikan beban, bukan gitu. Justru di waktu sholat zuhur itu adalah momen kita nge-refresh diri kita. Yang sering aku rasain juga, itu setelah selesai sholat zuhur, biasanya pikiranku itu jadi jauh lebih kreatif. Jadi ide-ide bermunculan, kemudian rasa penat itu hilang gitu ya. Jadi memang momen nge-refresh. Dari situ aku jadi sadar bahwa Allah ngebikin ada sholat zuhur di tengah-tengah ikhtiar kita, ya untuk diri kita sendiri gitu, untuk kebaikan kita sendiri. Allah ingin kita nge-refresh. Allah membuat kita jadi segar kembali gitu ya. Refresh itu kan membuat kita jadi segar kembali, pulih kembali, atau ibaratnya kita kayak lagi nge-charge gitu ya, nge-charge energi, nge-charge spirit kita. Jadi sholat zuhur itu bukan beban, bukan hanya sekedar kewajiban yang harus kita kerjakan untuk menggugurkan kewajiban itu, bukan. Tapi justru sholat zuhur itu adalah sebuah kabar gembira, sebuah tools yang diberikan oleh Allah untuk membuat kita bahagia lagi, gembira lagi, semangat lagi untuk melanjutkan ikhtiar kita. Jadi itu
pengalamanku terkait dengan sholat duhur tepat waktu di tengah-tengah ikhtiar yang kita lakukan. Dan ini bukan hanya sekedar teori aja, tapi benar-benar based on my true experience. Jadi emang dari pengalamanku selama ini, dan itu terus gitu ya, terus berlanjut, terus aku terapin, dan ya benar-benar amazing. Jadi buat kalian yang belum nyoba, silakan dicoba ya, sholat duhur tepat waktu. Jadi kalau udah waktunya adzan, kalian sadari bahwa itulah yang primer, itulah yang kita tunggu sebenarnya. Bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah sambilan untuk menunggu yang primer itu tadi. Gitu. Jadi pekerjaan kita yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan itu adalah momen menunggu yang sejati, menunggu untuk ketemu sama Allah. Dan mungkin buat kalian yang sudah menerapkan, silakan coba komen, kalian ceritakan pengalaman-pengalaman kalian terkait dengan sholat duhur tepat waktu. Kebahagiaan atau keajaiban apa yang pernah kalian rasakan. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu, di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.